saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses. Kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Jadi takut sama Ferdi Sambo? Iya, Pak. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua masih berkutat di tahapan pembuktian. Selasa 8 November 2022, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pemeriksaan saksi. Ada 10 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Mereka terdiri dari para ajudan, sopir, dan asisten rumah tangga atau ART di rumah Sambo yang berada di Jalan Saguling di Duren 3 dan di Jalan Bangka. Selama persidangan, tampak pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati berusaha menyoroti latar belakang profil korban Brigadir Joshua. Seperti diketahui, sejak awal Sambo dan Putri bersikeras bahwa Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual kepada Putri. Di awal persidangan, hakim sempat menyampaikan bahwa tim kuasa hukum Ferdi Sambo memberikan surat kepada majelis hakim yang salah satu isinya menduga bahwa Brigadir Joshua memiliki kepribadian ganda. Hakim pun meminta kuasa hukum untuk tidak menanyakan hal yang tidak berkaitan dengan perkara pembunuhan. Terus ini ada keberatan saudara mengenai bahwa korban almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Mohon maaf, kalau saudara mau menanyakan saksi yang berkaitan dengan ini, kita memeriksa di sini saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan. Bahwa saudara mempunyai mau menggali bahwa ternyata korban memiliki kepribadian ganda, silahkan. Kita berikan waktu kepada saudara untuk saksi yang meringankan bagi para terdakwa. Menanggapi dugaan tim kuasa hukum pasangan Sambo Putri itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak pun mempertanyakan kaitan antara kepribadian ganda dan pembunuhan. Namun walau sudah diingatkan oleh hakim, tim kuasa hukum Ferdi Sambo tetap menanyakan profil Brigadir Joshua semasa hidup kepada para ajudan, salah satunya saksi Daden Miftahul Haq. Kalau kegiatan malam dengan Joshua, apakah saudara saksi pernah pergi dengan Joshua malam hari, kegiatan malam, ke tempat hiburan malam? Tadi disebut saudara saksi Romer, ada Holy Wings. Pernah saudara saksi ke sana bersama saudara Joshua? Siap, pernah, Pak. Pernah? Pernah. Kemana? Di daerah Kemang, Pak. Kemang? Siap. Apa? Holy Wings? Brexit, Pak. Brexit? Siap. Brexit. Ngapain di sana? Saudara saksi bisa jelaskan apa aktivitasnya di sana? Itu baru kami bergabung, Pak. Sekitar 3 bulan atau 4 bulan setelah bergabung, saya diajak ke Brexit itu, Pak. Ke Brexit? Siap. Berapa orang waktu itu pergi ke sana? Seingat saya sama almarhum Joshua saja, Pak. Apa aktivitasnya di sana? Ya, ngobrol, Pak, sama... Ngobrol, sambil minum juga? Siap. Alkohol ya? Siap. Selain minuman, ada aktivitas lain di sana? Siap. Pernah, Pak. Pertanyaan dari kuasa hukum Ferdi Sambo itu pun mendapatkan reaksi keberatan dari jaksa penuntut umum dan hakim. Barangkali saudara saksi pernah mendengar dari keterangan orang lain gitu ya? Keterangan orang lain ya? Siap. Apakah saudara saksi tahu berapa sering saudara Joshua ini melakukan kegiatan malam semacam itu seperti tadi? Mohon izin majelis, bukan yang ditanyakan oleh penasihat hukum, tidak ada relevansinya urgensi tentang kegiatan. Kita mencari tentang kebenaran saja di sini. Ada yang begitu. Apa yang mau ditanyakan dari penasihat hukum? Tadi yang mulia, sebenarnya kami ingin mengetahui bagaimana sebenarnya sikap dan perilaku korban
Kemudian dalam kaitannya apakah kemudian dengan sikap dan perilaku demikian ada potensi-potensi atau indikasi? Kalau potensi itu kan belum terjadi. Jadi begini, Karena sebentar, baik yang mulia. silakan ditanyakan apa yang diketahui oleh para saksi ini. Tetapi di sini pembuktiannya adalah pasal yang didakwakan di sini 340 dan 37 untuk 338 ya kan, bukan asusila. Menurut kuasa hukum Ferdi Sambo, profil psikologis Brigadir Joshua berkaitan erat dengan perkara pembunuhan Brigadir Joshua. Pemeriksaan psikologi forensik ini menjadi penting. Selain itu, dari perspektif viktimologi, kita juga harus melihat kontribusi dari tersangka, kontribusi dari korban, atau kontribusi dari pihak lain untuk terjadinya sebuah kejahatan. Jadi, kacamata yang digunakan memang tidak bisa hanya kacamata hukum pidana dalam kasus-kasus seperti ini, tetapi harus multidisiplin. Saat bersaksi, dua ajudan Ferdi Sambo yakni Daden Miftahul Haq dan Azan Romer bergantian menceritakan peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah rekan mereka Brigadir Joshua dibunuh. Namun menurut hakim ada perbedaan keterangan yang disampaikan saksi Daden dengan saksi lainnya. Salah satunya terkait penggeledahan adik Brigadir Joshua, Mahareza Rizky, usai Brigadir Joshua dibunuh. Pada persidangan tanggal 2 November 2022, Mahareza mengaku dihubungi Daden untuk datang ke Biro Provos. Sebelum berangkat ke Biro Provos, Daden sempat menggeledah Mahareza. Saya selesai mandi, saya mengecek lemari saya, ternyata PDL saya semua di laundry. Dan saat saya mau ngambil pakaian PDL saya di laundry, gerakan hati aja saya untuk datang ke Saguling mampir. Dan kebetulan saat saya mampir ke Saguling, di situ bertemu dengan Daden, Bang Daden dan Bang Romer. Saat itu Bang Daden langsung menghampiri saya dan menyapa, kenapa belum pergi ya? Dia bertanya, terus saya bilang, ya bang, belum bang, ini soalnya pedal saya di laundry semua. Masih lama nggak? Saya bilang, nggak bang, tadi saya sudah nelpon orang laundrynya, sudah selesai kok, tinggal ngambil aja. Terus beliau langsung menggeledah saya dengan menanyakan, lu bawa safety nggak sih? Dengan megang-pegang saya sampai ke kaki-kaki saya, saat dia sudah mengecek tubuh saya tidak ada, beliau memerintahkan saya untuk buka bagasi motor. Dibuka, diperiksa kembali, tidak ada. Terus beliau bilang, udah buruan deh ambil pakaian PDL lu. Habis itu nanti langsung ke gedung Biro Propos. Kalau udah sampai sana, kabarin saya lagi, katanya gitu. Namun menurut Daden, ia tidak pernah menggeledah adik Brigadir Joshua itu. Keterangan saudara berbeda. Reza 2-3 kali kami periksa mengatakan saya digeledah oleh saudara Daden. Saudara kemarin mengatakan, oh saya nggak menggeledah yang mulia, saya cuma megang saja. Ya, betul yang mulia, saya tidak Tapi menggeledah. dia bilang, saya digeledah oleh saudara Daden. Apakah saya membawa senjata api? Kalau dia memegang tidak akan memeriksa paha saya 2 kali. Itu saya tanyakan berulang kali. Siap. Saya tidak menggeledah yang mulia. Saya berkata jujur, saya tidak menggeledah. Gitu. Saya juga mendengar keterangan saudara Reza itu, bahkan dia bilang sampai buka joknya. Saya tidak ada menggeledah sama sekali yang mulia. Saya kasih tahu kalau berpakaian preman ke Biro Propos itu tidak pas untuk pakai senjata karena dia bukan fungsinya seperti itu yang mulia. Sayangnya CCTV di rumah Saguling tidak dijadikan barang bukti di sini. Siap. Kalau CCTV itu ada, pasti keterangan saudara yang entah keterangan saudara yang benar atau keterangan Reza yang benar. Sementara itu terdakwa Kuat Ma'ruf membantah kesaksian Susi yang menyatakan bahwa Kuat melarang Brigadir Joshua saat Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi rumah Magelang. Selengkapnya di iNews Files usai jeda.